pemirsa RCTV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya saya Novia Aprilia dapat kembali menjumpai Anda semuanya dalam dialog khusus. Pada kesempatan kali ini pemirsa kita akan berdialog bersama dengan Disbudpar Kabupaten Cirebon, ya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Pemirsa pastinya punya gebrakan di tahun 2025 ini. Kita akan tanya langsung dengan narasumber yang sudah hadir di studio RCTV. Langsung saja kita menyapa ada Kabid Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata, Bapak Ahmad Bayu Suradilaga, SPA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Semangat puasanya? Aktivitas lancar? Aktivitas lancar. Harus lancar ya, apalagi ini banyak kegiatan yang dilakukan ya Pak. Betul. Oke, ini kita akan tanya lebih detailnya ke Pak Bayu. Selanjutnya ada juga di sini perwakilan dari Paguyuban Nokacung, ada Mas Yusuf Suwahona. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Oke, sehat ya? Sehat. Terima kasih sudah hadir. Kita juga nanti mau berbincang terkait dengan kegiatan yang ada di Paguyuban apa saja nih, apalagi lagi sibuk-sibuk ya dia. Oke, selanjutnya masih ada satu narasumber lagi pemirsa, ini sudah kita sering banget ngobrol juga nih ya, ketemu lagi. Ada Mas Adnil Faisal, Ketua Pelaksana dari kegiatan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, apa itu pemirsa ya? Ini akan ada Pasanggiri Nokacung Kabupaten Cirebon 2025. Sudah ada lagi Pak, nggak kerasa ya Pak? Baru Sudah, kemarin ya? Iya betul, ternyata kita akan ini lagi nih ya, mencari duta pariwisata Kabupaten Cirebon lagi. Waduh, luar biasa pemirsa ya. Oke, ini sebelumnya saya ingin tahu dulu nih, apa saja nih kesibukan dari Pak Bayu nih selaku Pak Kabid Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata, apalagi ini dengan programnya untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Cirebon. Mangga Pak Kabid. Ya, jadi kalau untuk pengembangan ya pariwisata di Kabupaten Cirebon ini ya memang di tahun 2025 ini ya ini masih untuk untuk pengembangan destinasi lokal itu dengan desa wisata, terus kemudian festival, event yang ada di kita tingkatkan ya gitu supaya dengan variasi atraksi terus variasi destinasi ini semakin banyak kunjungan di di Kabupaten Cirebon. Walaupun ya memang perkembangan tahun 2025 kan untuk kunjungan wisata karena ya masalah efisiensi terus kemudian ya persoalan dinas gitu. Tapi kita tetap optimis ya, optimis untuk untuk meningkatkan kunjungan pariwisata yang ada di Kabupaten Cirebon gitu. Dengan program-program yang ada di dinas ya Pak Bayu. Betul. Oke, ini kita tahu di Kabupaten Cirebon ada 412 desa Pak. 424 itu dengan desa dan kelurahan ya. Dengan masing-masing desa ini punya ciri khas yang berbeda-beda Pak. Betul. Oke, punya potensi desa yang luar biasa ya di Kabupaten Cirebon. Betul. Pak Kabid, jadi ya? ada variatif beragam ya. Ada yang memang memiliki potensi alam yang baik gitu. Terus kemudian ada potensi bahari, ada yang budayanya kental gitu, sejarah, dia punya nilai sejarah itu, dia macam-macam. Kabupaten Cirebon paket komplit ya di Cirebon ini, semuanya ada. Kita juga bangga sebagai Wong Cirebon gitu ya. Oke, Pak, ini yang tadi Bapak sampaikan ini kan banyak kegiatan-kegiatan, promosinya ini tetap kan ya Pak ya? Promosi tetap ya, ngegas terus ya Pak. Tetap kita promosikan, terus kemudian kita tetap berupaya untuk memperkenalkan gitu, menyelenggarakan event-event lokal gitu supaya ya memang ini pariwisata Kabupaten Cirebon terpublish gitu ya. Dengan ramai kan, semakin banyak yang tahu ya, semakin banyak dikunjungin gitu. Oke, jadi meningkatkan juga kunjungan wisatawan ya Pak. Betul. Targetnya berapa sih sebenarnya Pak? Kalau di tahun 2025 ini kemarin saya belum koordinasi dengan bidang destinasi dan industri ya. Cuman ini kurang lebihnya saja itu sekitar di 1.500.000 kunjungan ya dalam satu tahun ini gitu. Dan optimis ya Pak, selalu nih Pak. Optimis mudah-mudahan. Dengan apa yang kita miliki potensinya nih ya. Iya. Kita punya kuliner yang oke banget ya Pak. Kuliner, terus kemudian
apa namanya ya apa namanya aircraftnya terus kemudian aircraftnya kita betul. banyak ya gitu kan yang memang mendukung kuliner juga. Terus kemudian potensi apa namanya potensi karena kan kalau apa namanya kalau kita berkunjung ke Cirebon itu kan lebih identik ke oh kulinernya apa kita belanja kita apa namanya bermalam gitu kan. Iya, Nah, betul. Nah itu Pak. jadi urban tourism ini kita cukup bagus gitu di Kabupaten Cirebon. Jadi jangan sampai ini ya Pak, jangan cuma transit doang ya Pak. Iya. Yuk berkunjung ke Cirebon ini bisa menikmati semuanya. Yang lama gitu ya biar puas ya. Oke ya, ngomongin soal promosi, ini soal pariwisata. Banyak juga pasti program-program yang sudah dibuat ya. Yang diberikan juga untuk warga Kabupaten Cirebon dampaknya dirasakan. Ini seperti program yang satu ini ya, Pak Kabid. Ya. Ada program tahunan yang selalu diselenggarakan. Betul, yang ini apa namanya seperti apa namanya seperti festival gitu kan, itu kan apa namanya upaya kita rutin lah ya, rutin untuk menyelenggarakan untuk terus kemudian juga untuk mempromosikan apa namanya potensi-potensi ya potensi pariwisata kita ya baik seni budaya terus kemudian apa namanya produk-produk pariwisata gitu kan. Nah, ini kita upayakan gitu. Termasuk juga untuk duta pariwisatanya. Betul sekali itu salah butuh satu. ya Pak ya? Butuh sekali. Butuh sekali. Untuk apa namanya untuk apa kayak penggerak lah ya, penggerak SDM jadi untuk untuk menggerakkan pariwisata untuk mempromosikan pariwisata kita gitu. Dan tahun ini pun ini dibuka kembali nih ya untuk Pasanggiri Nokacung Kabupaten Cirebon 2025 dan sekarang ini Road to Pasanggiri Nokacung Kabupaten Cirebon tahun 2025 sudah ada lagi lah. Ayo wargi Cirebon ya, ini yang tertarik ya ingin menjadi duta pariwisata Kabupaten Cirebon bisa bergabung. Nah, bagaimana nih Pak untuk Nokacung 2025 ini Pak Bayu? Ada perbedaan kan dari sebelumnya Pak? Perbedaan sih pasti ada ya. Cuman memang mungkin hanya di apa namanya hanya di penguatan ini aja gitu kan apa namanya kalau dari segi dasar sih ini masih tetap sama ya. Mungkin ada harus program apa gitu kan yang akan diikut sertakan nanti pada saat apa namanya di Pasanggiri Nokacung ini gitu. Jadi kita lebih update aja mungkin ya. Kalau memang kalau dulu harus begini-begini tapi kita melihat perkembangan gitu. Dan apa namanya tren di Mojang Jajaka juga ya. Memang kita evaluasi kemarin kan gitu. Dan Mbak Novi ini ini baru kita adakan lagi yang terakhir itu tahun 2022 ya. Tahun 2022. Gitu. Jadi ya harus harus regenerasi kita harus karena secara ini sudah apa namanya sudah lewat ini ya. Lewat usia atau gimana Pak? Jadi yang lebih harus kita bentuk kembali ya gitu harus kita bentuk kembali betul. Oke, ini soal event kreatif Pasanggiri Nokacung Kabupaten Cirebon tahun 2025 sekarang sedang dibuka pendaftarannya. Kita ke ketua pelaksananya nih ya Mas Adnil nih. Bagaimana nih Mas untuk saat ini sudah dibuka, masih ada kesempatan kah? Betul, sudah dibuka ya sejak bulan Februari kemarin dan memang antusiasnya luar biasa Mbak Novi yang daftar tuh lewat pendaftaran online juga sudah ratusan ya dan bahkan kita juga sudah melaksanakan road ke sekolah-sekolah gitu, roadshow ke sekolah-sekolah dan ini kesempatannya masih dibuka terakhir nanti di audisi utama kita di tanggal 23 Maret 2025 nanti hari Minggu. Hari Minggu, berarti sekarang masih ada kesempatan ya? Masih ada kesempatan. Berarti ditutupnya tanggal? Pas hari Minggu 23 itu. Maret 2025. Wow, ini masih ada kesempatan. Jadi untuk warga Kabupaten Cirebon ya, ini enok-enoknya kacung-kacungnya yang bisa langsung daftar. Tapi ini ada persyaratannya nggak dari usia? Ada. Bagaimana untuk usianya, batas usianya ini? Untuk batas usianya kisaran 15 sampai 23 tahun. 15 sudah boleh? Sudah boleh. 15 tahun sudah boleh. 15 sampai 23 tahun. Jadi kalau misalnya sudah lewat 23 tahun itu sudah tidak bisa sih. Termasuk kita yang termasuk ya kita enggak bisa nih ya. Udah lewat banyak kita banget makanya ya. kenapa harus cari regenerasi kata Pak Bayu karena sudah limit semua usianya sudah di atas 23 semua kita harus nyari yang fresh. Kemudian kita ada ketentuan tinggi badan sih. Tinggi badannya berapa itu? Untuk nol sendiri di 160
160 ya? Bisa lah saya itu kalau tinggi badannya, tapi umurnya nggak bisa ya pemirsa saya sekali. 160 untuk kacungnya di 168. 168. Iya, karena kita menyesuaikan karena nanti yang juara akan dikirim ke Jawa Barat dan Jawa Barat punya standar tinggi, otomatis di tingkat daerah juga harus diseleksi seperti itu. Ini untuk adik-adik kita Betul. ya yang ingin menjadi duta pariwisata, oke, dicatat baik-baik, ini masih ada kesempatan untuk yang ingin mendaftar ya dalam event kreatif Pasanggiri No Kacung Kabupaten Cirebon tahun 2025. Ini jangan sampai lewatin kesempatan emas Betul ini ya. banget. Ini bisa menjadi ajang untuk bisa Membranding diri juga, personal branding. Itu dia ya. Ada syarat khusus lainnya nggak sih, kita tuh harus pintar, apalagi ini Mas Iya, Adil? selain tadi kalau misalkan dari syarat fisik ya, kemudian usia, sebenarnya yang paling penting adalah setiap generasi mudanya punya knowledge tentang kebudayaan dan pariwisata yang ada di Kabupaten Cirebon. Karena memang tugas utamanya adalah untuk mempromosikan pariwisata dan budaya, otomatis dia harus kenal dulu nih budaya sama pariwisata yang ada di Kabupaten Cirebon. Itu dia. Seperti itu. Dan kita punya syarat lagi, Mbak Novi, Apa itu? harus menguasai bahasa asing gitu. Bahasa asing? Iya, minimalnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Oke, bahasa bahasa Inggris. Mandarin boleh, kemudian bahasa Jerman barangkali, bahasa Arab barangkali ya, itu juga boleh. Dan juga satu lagi di bahasa daerah. Bahasa daerah. Untuk bahasa daerah Jawa, bisa Jawa, Sunda. Betul. Itu. Ini generasi muda kita ini jangan sampai melupakan bahasa Betul, daerah kita betul, nih Pak Bayu ya. betul. Jadi Pak Kabit ini harus juga ada penguasaan dari bahasa Betul, asingnya. betul. Wah, keren sekali ya. Oke, dicatat baik-baik, masih ada kesempatan untuk adik-adik kita nih warga Kabupaten Cirebon yang ingin mendaftar ya di No Kacung Kabupaten Cirebon tahun 2025. Lalu apa saja tugasnya? Nah, ditahan dulu ya. Ini yang senior-senior sudah masuk di paguyuban No Iya, Kacung nih ya. betul. Ini kita akan sharing juga ya, dari narasumber kita akan sharing juga nih bagaimana nanti tugas-tugas dari Duta Pariwisata di Kabupaten Cirebon. Tapi kita harus juga dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di RCTV. Kembali Anda bergabung bersama kami, kita masih berbincang bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon ya, Road to Pasanggiri No Kacung Kabupaten Cirebon tahun 2025 yang nanti pemirsa bisa saksikan juga nih ya perjalanannya ya untuk mendapatkan Duta Pariwisata tahun 2025. Sekarang masih dibuka kesempatan, silakan bisa daftar kemana ya Mas Adnil? Iya, untuk link pendaftarannya sendiri udah ada di Instagram dari No Kacung Kabupaten Cirebon. Nanti tinggal di searching aja, di bagian bio itu sudah ada link pendaftaran dari No dan Kacung Kabupaten Cirebon. Ataupun yang ingin mendaftar langsung ke dinas juga bisa di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon yang ada di Sumber. Nah itu, jadi bisa online, offline Iya, ya, betul, langsung bawa persyaratannya. Iya betul. Itu ada ketentuannya ya? Sudah Tertera ada. semua. Sudah ada tertera Lengkap. semua. Betul. Oke, jadi ini untuk usia tadi 15 sampai 23 tahun. 23 tahun. Segera ya langsung, karena ini kesempatannya sebentar lagi. Sebentar Jangan lagi. sampai dilewatkan kesempatan ini untuk menjadi Duta Pariwisata Kabupaten. Atau Cirebon. bisa langsung. Bisa langsung ya, Pak? langsung nanti pas tanggal 23 Oh, pas audisi. Oh, betul-betul. Iya, jadi tanggal 23 Maret tahun 2025 nanti hari Minggu juga bisa langsung datang on the spot. Tapi untuk tanggal 23 ini nggak di dinas, tapi di ruang kreasi. Ruang Ya, kreasi. ruang kreasi yang ada di Weru, itu nanti boleh langsung datang membawa persyaratannya, langsung ikut audisi, dan kalau misalkan dinyatakan lolos nanti bisa menuju ke tahap selanjutnya. Oh gitu, diseleksi dulu ya. Betul. Ini nggak sembarangan, ini Nggak ketat ya. sembarangan dong. Waduh, ini pengalaman juga pasti dulu merasakan nih Mas Yusuf ya, Mas Yusuf ya. Ini yang sudah senior ya. Tahunnya Senior nggak boleh kita disebut semua. ya. Kita skip Nggak aja boleh tahunnya. disebut, ya. Senior gitu mah. Oke, ini dari Paguyuban Noka tahun jangan tahun ya, nggak boleh. Paguyuban Noka ini ya. Oke, ini tugas-tugasnya apa saja sih sebenarnya sebagai Duta Pariwisata, sebagai selain mempromosikan wisata Kabupaten Cirebon? Oke, sebenarnya Duta Pariwisata itu tidak hanya sebagai alat promosi untuk pariwisata di Kabupaten Cirebon, tapi juga sebagai cerminan dari pemuda-pemudi Kabupaten Cirebon yang berkualitas, berbudaya, dan berintegrasi, seperti itu. Berat ini ya sebenarnya ya. Oke, lalu harus mengikuti semua aturan-aturan yang ada di paguyuban itu. Betul. Betul sekali. Jadi kita itu paguyuban itu mempunyai program khusus juga, Mbak. Antara paguyuban mempunyai program, dinas mempunyai program, dan kita akan selaraskan antara program paguyuban dengan program dinas. Nah, salah satu yang sudah berjalan beberapa tahun ini adalah Duta Wisata Roadshow. Itu anak-anak paguyuban, anak-anak dan Kacung itu
diberdayakan untuk mempromosikan wilayah-wilayah yang punya potensi untuk pariwisata baru. Itu akan mereka angkat melalui video-video mereka dari sosial media dan mereka angkat di platformnya masing-masing. Oh, bikin konten nih Iya, ya, yang semenarik betul sekali. mungkin. Iya. Karena sudah eranya digitalisasi Betul, juga. Betul, tadi yang Pak Bayu bilang itu. Harus bisa jadi influencer. Itu ya betul ya Pak ya. Berarti itu kemampuan public speakingnya juga harus iya, dilatih betul. ya. Multi Betul. talent. Oh, Jadi iya. jadi Kacung Nok itu harus multi talent. Kita nggak hanya pandai dalam berbicara, punya wawasan luas, tapi kita juga harus bisa menjadi public figure. Kadang kita juga harus bisa catwalk, fashion show. Itu banyak sekali peluang yang akan kita dapat. Oke, itu dia saat di karantina itu semua kan diberikan ya Betul. pelatihan-pelatihan Ada itu kelas dari khusus. coachnya ya. Betul. Ah, ini banyak loh ya. Nanti kalau misalkan lolos ya, Iya, betul. ini banyak sekali pengalaman ya, Banyak ilmu banget, yang banyak didapat ya. Kapan lagi coba ya ini iya. bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk para pemuda-pemudi di Kabupaten Cirebon. Daripada ya rebahan gak pugu ya, yuk diisi dengan kegiatan positif dengan ini ya Pak Bayu Ya, salah betul. satunya. Ini juga rutin terus digelar oleh dinas juga ya untuk mencari duta pariwisata yang benar-benar ini untuk membawa Kabupaten Cirebon Betul, betul. di tingkat nasional juga ya. Iya. Karena kita beberapa kali anak Kacung Nok itu berprestasi Iya. di nasional. Ada putra putri batik, Iya. lolos top 7 sampai dia juara favorit. Ada Mister Global juga, ada Putri Indonesia juga. Waduh, Iya, keren jadi sekali. kesempatan terbuka lebar. Terakhir Miss Hijab di Ayu. Iya, Miss Miss Banyak Hijab ya. Indonesia. Miss Hijab juara 1 ya? Enggak, Putri- Juara 1. Pokoknya Putri Pariwisata banyak kalau nih nggak ya. salah. Iya, Titania kemarin. Oke, dan Jadi- sekarang ini waktunya juga kalian nih ya yang ingin bergabung ya, Betul, tunjukkan iya. kemampuan kalian. Jadi kalau kita pengen ke tangga yang paling atas kan harus tangga yang bawah Nah, dulu nih. itu Ini bertahap kesempatannya nih. prosesnya. Oke, ini road to Pasanggiri ini sudah sejauh mana sih? Kita mau tahu ada keliling-keliling juga kayak semacam ke sekolah, ke Betul. tempat kuliah, Mas Adnil. Iya, jadi untuk menyaring nih, karena Kabupaten Cirebon tadi luas banget ya, ada 424 desa dan kelurahan, 40 kecamatan gitu kan. Jadi kita luas banget, jadi kita mengadakan roadshow ke sekolah-sekolah untuk di SMA sendiri, sudah melaksanakan di SMA 1 Sumber, kemudian SMK 1 Kedaung, SMA 1 Lemah Abang, kemudian SMA 1 Ciledug, dan juga SMA 1 Beber gitu. Wow, Untuk tiga antusiasnya SMA. gimana tuh dari mereka nih? Wah, kalau Heboh bicara banget antusias ya. luar biasa sih, mereka pengen banget buat jadi duta pariwisata. Bahkan satu hari pernah kita nge-audisi 100 orang ya. Lebih. 100 orang 100 lebih, itu lebih. satu sekolah gitu. Jadi, tapi ya sayang banget ya, karena memang setiap sekolah dan daerah juga punya kuota masing-masing gitu kan. Kita nggak bisa memasukkan semua, jadi cukup terbatas Ini gitu. terbatas. Itu yang sudah punya Betul. kriteria khusus ya, Betul, termasuk iya. dalam penilaian Iya, itu ya. Untuk di kampusnya sendiri kita juga sudah berkeliling juga. Ada di UIN Cyber Science di Cirebon, kemudian ada di UMC, dan juga di Politeknik Pariwisata Internasional. Nggak kalah juga antusiasnya. Betul, nggak kalah antusiasnya luar biasa. Bahkan mungkin kalau misalkan kuliah lebih mateng ya Mbak Novi Nah, ya. itu. Karena mereka sudah proper secara penampilan, kemudian secara public speaking, tapi anak SMA juga nggak kalah sih. Luar Ini, biasa. Pokoknya- nokahan itu ya? Iya, Iya, nokahan betul. Audisi atau nokahan. Keren sekali. Ini sudah nggak keliling-keliling lagi nih? Oh udah. Sudah ya? Sudah, nanti Sudah. tinggal audisi Tinggal utamanya aja. audisinya itu nanti tanggal 23 ya Mas Betul, Adnil ya. betul. Oke, audisi itu berarti mencari berapa banyak nih? Untuk di audisi atau nokahan kita mencari 50 sampai 75 besar yang nantinya akan dipertemukan dengan juri utama. Nah, nanti yang lolos 75 besar ini akan bertemu 6 juri utama yang akan dinilai pertama dari aspek kebudayaan, kemudian dari aspek pariwisata, bahasa daerah, bahasa asing, penampilan dan juga etika. Seperti itu. Dan dari nanti 50 sampai 75 besar ini akan dipilih 10 orang NOK dan 10 orang kacung sebagai finalis NOK Kacung Kabupaten Cirebon tahun 2025 akan dikarantina dan sampai grand final nantinya. Di karantina. Betul. Ini untuk digodok ya mereka dibekali Betul. ke Bekali. ini ya, ilmu ya, keterampilan. Oke, jadi audisi tanggal 23. Betul, 23. Terakhir itu. Terakhir itu ya. Tidak ada lagi audisi. Udah nggak bisa lagi daftar ya, sudah Kesempatan ditutup terakhir, betul. itu ya. Oke, setelah itu nanti di karantina berapa lama dong? Karantina kita rencananya 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari. Di tanggal 14 sampai 17 April. Kemudian nanti ada juga rangkaiannya kayak unjuk kabisa atau Unjuk unjuk kabisa. bakat di tanggal 21
kemudian 22-nya ada outbound ya, atau rangkaian support dari sponsor, kemudian nanti kurang lebih atau kalau tidak ada perubahan, Pak Bayu tanggal 26 untuk grand finalnya. Grand finalnya Iya, tanggal betul. 26 April itu ya. April, betul. Oke, jadi ini selama ini sampai nanti April ini sedang dipersiapkan semuanya ya. Betul, betul. Oke, Pak, melihat yang sudah mendaftar, bagaimana Ya. Pak? Bakat-bakatnya mereka ini sudah oke semua atau perlu diasah lagi nih Pak Bayu? Ya kan nanti kita akan pilih itu kan untuk mendapatkan 10 pasang ya. Ada 10 kacung dan 10 nok Nok. terbaik gitu kan. Ya. Yang nantinya ini akan akan berkompetisi lagi gitu kan, akan kita karantina, kita akan kita kompetisikan Iya. lagi ya gitu kan, untuk menjadi satu pasang kacung dan nok pinilih Pinilih. di Kabupaten Oke. Cirebon gitu. Bu nanti di ini ya Pak sebagai perwakilan Iya, Kabupaten Cirebon betul. ketika Jawa Barat. Ketika Jawa Barat gitu kan, terus kemudian nanti ya di ajang nasional juga mungkin bisa aja. Evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya apa nih Pak yang harus kita tingkatkan lagi di Pak Bayu untuk Duta Pariwisata Kabupaten Cirebon? Evaluasinya sih lebih kepada ini ya. Advokasi. Iya, advokasi ya, karena Advokasi yang dibawa. iya, karena terkadang gitu kan ketika kita kirimkan kita kirimkan ke Jabar itu kadang apa yang sudah kita persiapkan ini ada pembaharuan lagi. Jadi ini lebih kepada di tahun kemarin kita ikut sertakan ke Jabar. Nah, Iya. apa sih yang menjadi materi atau yang harus disiapkan nih dari Duta Wisata di daerah gitu ya. Nah, kita akan coba aplikasikan itu di daerah, artinya supaya lebih siap lagi gitu kan untuk di Jabarnya gitu. Oke, pokoknya sampai mateng Betul. nih ya. Iya, betul. Perwakilan dari Kabupaten Cirebon Betul. ini jangan sampai kalah gitu. Pokoknya ini berusaha yang terbaik ya, Betul. mengirimkan Iya. perwakilan Iya, untuk betul. nanti di tingkat Jawa Barat. Oke, kita akan lanjutkan lagi pemirsa usai jeda pariwara berikut. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di RCTV. Ya, kembali Anda menyaksikan dialog khusus pemirsa, ini Road to Pasanggiri Nokacung Kabupaten Cirebon tahun 2025. Yuk segera daftar untuk warga Cirebon yang ingin menunjukkan kemampuannya ya sebagai duta pariwisata yang punya tugas yang sangat luar biasa ya. Oke, sebagai ex duta pariwisata bagaimana nih? Senior nih ya. Sebagai yang paling Iya. senior ya. Gimana nih Mas Yusuf nih? Sebenarnya gini ya Mbak Novi, setiap tahun itu pasti ada perubahan. Betul yang tadi Pak Bayu bilang. Iya. Kita selalu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Iya. Baik itu di Jawa Barat ataupun di tingkat nasional. Oke. Nah, kerennya Kabupaten Cirebon, kerennya Dinas Pariwisata Kabupaten Cirebon itu adalah selalu memfasilitasi apa yang anaknya butuhkan. Keren sekali. Itu kita sebagai paguyuban sangat apresiasi sekali. Contoh misal kita akan tahun kemarin kan Elisa sama Hadi ya. Betul. Nah itu kita akan mengirim mereka sebagai perwakilan Kabupaten Cirebon. Iya. Nah dinas itu akan bertanya, kamu perlunya apa? Kamu butuhnya apa? Perlunya apa? Di Jawa Barat lagi ada apa? Nanti dinas yang fasilitasi. Itu kita sangat apresiasi sekali. Jadi si anak itu benar-benar kita kasih bimbingan, kita kasih bekal, kita kasih ilmu Ya. yang memang benar-benar bermanfaat. Bukan hanya mereka saat kompetisi ya, tapi Iya. setelah itu pun Masih pasti terpakai. akan sangat bermanfaat. Ya, kemarin juga kita sudah memperkenalkan Iya, ya betul. Nok Elisa dan juga Kacung Kacung Hadi. Itu yang keren sekali mereka ini ya, benar-benar mewakili juga ya ini Betul, kriteria iya. sebagai duta pariwisata Betul. Kabupaten Representatif Cirebon ya. generasi muda. Nah itu dia, Nok Elisa juga luar biasa, Kacung Hadi juga ya. Oke, ini mencari selanjutnya, ini melebihi mereka atau bagaimana nih? Ini termasuknya mereka kan sudah oke nih ya. Mencari adik-adik selanjutnya bagaimana nih, Mas Yusuf? Kalau sebenarnya kalau kriteria sama ya, kriteria itu sama setiap tahun ke tahun. Hanya saja kita akan mencari sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di Jawa Barat, membutuhkan sosok yang seperti apa. Nah itu yang kita cari. Kalau secara dasar sih seperti 3B, Brain, Beauty, and Behavior itu udah pasti mutlak ya. Oke. Dan sekarang itu kayak semacam ada perubahan, ada tambahan, ada motion challenge, ada Social video, project. social project,
ada advokasi yang tadi Pak Bayu bilang. Nah, itu hal yang harus mereka punya sebagai nilai plus untuk penilaian kita di tingkat daerah, kabupaten atau kota, dan untuk penilaian di tingkat Jawa Barat. Oke, Seperti nah tahun itu. 2025 ini berat ya nih untuk mencari Iya. sosoknya seperti itu. Betul. Lumayan juga nih ya. Lumayan berat dan lumayan pusing. Gitu. Karena yang lainnya bagus-bagus tuh bagaimana dari yang kemarin sudah mendaftar itu, Mas Yusuf? Ya, kalau kemarin sih antusias. Jadi gini, kita roadshow ke sekolah-sekolah dengan ke kampus-kampus itu. Kita nggak hanya menyeleksi yang ada di kampus atau yang ada di sekolah tersebut, tetapi ada juga dari daerah sekitarnya, Iya. itu yang mengikuti audisi atau nokahan di sekolah atau kampus-kampus yang kita datangi. Iya, dan kerennya Kabupaten Cirebon itu kita nokahannya itu tidak hanya di satu titik, Mbak Novi, tapi di semua titik yang ada di Kabupaten Cirebon. Titik timur kita ada Lemah Abang dan Ciledug ya? Ciledug. Titik tengahnya ada Beber dan Sumber, terus ada Kedaung dan beberapa kampus seperti itu. Oke, Pak Bayu, Iya. ini untuk yang selanjutnya bagaimana? Ada kriteria yang benar-benar di sebagai tambahan Pak nanti untuk menjadi duta pariwisata yang bisa sampai nasional nih, Pak Bayu. Iya, sebetulnya sih kriteria tambahan sih tidak terlalu ini ya, gitu, ini masih sama. Tapi gitu, ini yang perlu dicatat itu untuk di tahun 2025 karena ini Kabupaten Cirebon ini potensi pariwisata ini cukup besar sekali, Mbak Novi. Dengan tren desa wisata kita ada 60 desa wisata dengan kondisi potensi yang sangat beragam. Kemudian produk ekonomi kreatif kita juga banyak ya, dan pertumbuhan industri pariwisata kuliner gitu kan. Ini cukup besar gitu kan. Nah, artinya di situ kami sebetulnya bukan lebih kepada kriteria ya, tapi lebih kepada Tantangan nih Pak? Iya, challenge atau tantangan bagi duta wisata yang tahun 2025 ini untuk bisa proaktif gitu kan, mempromosikan pariwisata Kabupaten Cirebon, seni budaya kan kita cukup kaya ya gitu ya gitu. Nah, supaya apa yang menjadi target dari daerah kunjungan pariwisata di Kabupaten Cirebon ini tercapai gitu, dan lebih ramai lagi di Cirebon gitu, perkembangan pariwisata kita semakin baik gitu kan. Nah itu sebenarnya, dan pertumbuhan itu secara otomatis menumbuhkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon gitu. Poinnya di situ. Poinnya di situ ya, ini membekali itu ya Pak duta pariwisata kita ini ya. Kita juga kan ingin yang terbaik pastinya ya dari Kabupaten Cirebon. Dan dari Paguyuban apa yang bisa diberikan nih untuk dinas sebagai yang mengurus itu semua nih ya, para duta pariwisata? Bagaimana Mas Yusuf nih? Yang tadi saya bilang, Menopi, kita akan selaras sejalan dengan program dinas. Dan yang sudah berjalan itu yang tadi Duta Wisata Roadshow itu. Nah, makanya Pak Bayu bilang tadi mereka harus dibekali dengan ini dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu tuh akan berdampak kepada bagaimana cara mereka mengaplikasikan apa yang mereka punya, apa yang mereka dapat pada saat karantina, dan akan disesuaikan dengan program-program yang ada di dinas, seperti itu. Jadi mereka akan ke desa wisata yang ada di Cirebon Timur, ke desa wisata yang ada di Cirebon Barat, di Cirebon Utara, di Sentral, dimanapun. Jadi kita itu tidak hanya terpusat. Cirebon itu nggak hanya terpusat di Sumber dan lain sebagainya. Jadi kita itu sudah menyebar dengan anak-anak duta pariwisata yang mempromosikan desa wisata tadi yang ada 60 itu, dan setiap desa wisata akan mereka promosikan melalui video-video mereka yang akan diupdate dan up di sosial media. Itu pasti ada saja gitu kan yang memang berlokasi atau berasal ya, dari wilayah dari desanya yang menjadi desa wisata. Nah, itu harus terlebih dong gitu mempromosikan gitu kan desanya gitu kan. Dan Pak Bayu itu selalu nih, kalau Pak Bayu selalu akan mengangkat wisata yang baru. Misal nih ada potensi wisata di Cirebon Barat, di daerah Duku Puntang. Kita misal, Pak, kita mau
apa namanya, untuk outbound di mana ya enaknya? Di sini aja. Oh iya ya. Itu tuh akan berdampak kepada anak-anak untuk mengeksplor desa wisata yang dalam tanda kutip belum terkenal sama sekali. Ketika mereka mengeksplor, membuat video dan lain sebagainya, itu akan dengan otomatis mengangkat. Dan dengan seperti itu kan akan yang tadi Pak Bayu bilang, yang 1.500.000 wisatawan itu akan terpenuhi. Betul, gitu. oke. Ini banyak cara ya Pak yang dilakukan ya Pak dari Dinas ya Pak untuk bisa mempromosikan ya, lebih menggeliatkan lagi ya untuk para wisata di Kabupaten Cirebon. Oke, ini tantangan yang sangat luar biasa Pak Bayu. Betul. Oke, solusinya juga sudah didapat ya Pak? Mudah-mudahan ya, Mudah-mudahan. mudah-mudahan tercapai ya. Oke, ini persiapan tanggal 23 nih audisi. Apa nih yang harus dilakukan para calon ya, Mas Adnil? Bisa disampaikan nih sebagai pengalaman juga di bekal untuk mereka nih, Mas Adnil. Oke, sebenarnya kalau misalkan di Nokta Kabupaten Cirebon kan sudah jelas sekali ya penilaiannya, mungkin dari aspek budaya dan pariwisata. Mungkin yang paling penting adalah menyiapkan mental ya. Mental. Betul, banyak sekali Mbak Novi yang sebenarnya mereka sudah punya potensi, tetapi ketika di audisi malah justru ngedown gitu, justru kehilangan semangat gitu. Jadi itu harus yang dipersiapkan. Ketika melihat teman-teman yang lain kan penampilannya bagus dan lain sebagainya gitu, kadang mental harus dijaga. Kemudian yang kedua adalah ya knowledge-nya itu sendiri sih. Seputar kebudayaan dan pariwisata itu harus benar-benar dipelajari banget. Kalau budaya Cirebon itu ada apa aja, pariwisatanya ada apa aja, itu silakan untuk dipelajari. Dan juga silakan untuk mempersiapkan bahasa asing dan juga bahasa daerahnya. Karena itu pure kita murni penilaiannya berdasarkan indikator tersebut. Nggak ada ini ya, macam-macam deh, nggak bisa ya, oke. Nggak ada Tidak ada titipan, pokoknya nih real penilaiannya ya. Oke deh, masih ada satu kesempatan pemirsa kita berbincang terkait dengan Road to Pasanggiri Nokacung Kabupaten Cirebon 2025. Kita akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Ya, untuk warga Cirebon yang ingin mendaftar ya, ini bisa lihat di Instagramnya Nok dan Kacung 2025 ini punya kesempatan yang sangat luar biasa ya, sebagai role model yang bisa berproses dan juga berkontribusi secara nyata untuk terus serta membangun perekonomian dan juga sektor industri pariwisata dan juga ekraf. Tugasnya banyak ya, tapi ini luar biasa ya sebagai jenjang kedepannya nih ya, untuk adik-adik kita selanjutnya. Oke, kita ingatkan lagi ini pendaftarannya sampai tanggal 23 juga nanti bisa daftar langsung ya. Di Weru tadi ya? Di Weru, di ruang kreasi ya, nanti bisa langsung ketemu sama coach-coachnya ya. Betul, nanti ada akan juri Nokacung di sana. Nanti tanggal 23 itu akan ada Nok dan Kacung juga, akan PT Nokacung yang akan memfasilitasi untuk administrasi, kemudian baru nanti akan dipanggil untuk seleksi dengan juri gitu. Oke, ini mentalnya tadi sudah disampaikan nih, harus benar-benar siap nih ya. Oke, Pak Bayu melihat generasi muda kita nih gimana nih Pak? Apalagi kemarin yang mendaftar, apalagi saat nokahan ya. Betul. Ini sudah siap semua atau gimana Pak? Ya, kalau dari ini apa namanya antusiasme dari keikutsertaan sini cukup tinggi ya, karena memang kita juga mungkin terakhir itu 2022 gitu kan, 3 tahun ini kita baru adakan lagi, jadi ini mungkin sangat fresh ya gitu. Salah satu yang tertinggi Pak sekarang. Tertinggi ya malahan ya. Lebih tinggi lagi nih ya. Dan apa namanya ini Mbak Novi barangkali karena tadi ya ini bisa langsung mendaftar di tanggal 23 itu di ruang kreasi. Nah, karena ruang kreasi ini kan masih belum ada apa namanya penamaan ya gitu kan, masih karena tempatnya juga masih ini. Jadi ini buat teman-teman atau adik-adik yang ingin langsung mendaftar ke apa namanya di tanggal 23 di ruang kreasi, itu lebih tepatnya di Weru. Ini sampingnya Pasar Batik. Pasar Batik. Dan pom bensin Weru. Jadi posisinya di tengah-tengah. Yang dahulu itu kantor Kadin ya. Kadin Bupati Cirebon. Nah, itu jadi karena tempatnya ini masih belum ada namanya, pokoknya di situ aja ya Pak ya, patokannya ya, bisa langsung datang. Itu di jam berapa nih? Kita mulai di jam 9. Jam 9, pokoknya langsung saja bawa persyaratannya semua dan siapkan mental gini. Aduh, ini bener nih, mental ini benar-benar harus dipersiapkan ya. Karena sudah dari rumah prepare, datang ke lokasi langsung down. Oke. Ada tips nggak nih dari senior kita nih, dari Mas Yusuf, bagaimana untuk persiapkan audisi nanti? Yang penting sih percaya diri aja. Percaya diri. Iya.
percaya diri, apapun yang terjadi hajar aja udah. Hajar aja gitu. Yang penting kita juga punya persiapan gitu ya. Oke, dari Mas Adnil bagaimana Mas Adnil? Nanti ketemu juga nih sebagai ini juga nih juri nih kayaknya nih. Bagaimana nih? Iya, mungkin sebagai Iya, rahasia. Rahasia, oh nggak boleh Iya, ya. kalau penasaran nanti datang aja. Datang aja, daftar gitu ya. Betul, kalau dari Atil sama sih, kita tuh harus percaya sama kemampuan diri kita sendiri. Walaupun misal dari standar kita sudah menentukan tinggi badan segini, tapi kalau misalkan teman-teman punya potensi di luar itu, yakin aja, coba aja dulu gitu. Barangkali memang menjadi salah satu yang beruntung kayak Adnil ya, walaupun memang standar tingginya kurang, tapi memang Tapi bisa masuk kan ya? tapi bisa masuk Mbak Novi, karena memang punya potensi di bidang yang lain gitu. Jadi jangan insecure dulu gitu. Terus izin mengingatkan tanggalnya barangkali ya. Silakan. Untuk audisi tahap pertama untuk Akang Teteh itu di tanggal 23 Maret tahun 2025, tempatnya di Ruang Kreasi, itu seleksi tahap 1 atau audisi tahap 1. Oke. Kemudian nanti kita setelah lebaran ada audisi tahap 2 atau grand audisi di tanggal 10 April tahun 2025. Dan nanti dari situ akan terpilih 10 orang kacung dan 10 orang nok, dan juga akan dikarantina selama 4 hari di tanggal 14 sampai 17 April 2025. Dan juga nanti akan ada unjuk kabisa tanggal 21 April, kemudian ada outbound di tanggal 22 April, dan nextnya nanti akan ada grand final, Grand final. yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 26 April. 26 April. Oke. Ngomong soal unjuk kabisa, apa saja sih yang menjadi apa ya penilaian Betul. atau yang bisa diberikan Iya, ya, oke. ditunjukkan saat unjuk kabisa itu, Mas Adnil? Untuk unjuk kabisa ini kita lebih ke show performance ya Mbak Novi ya. Jadi unjuk kabisa yang memang bisa dinikmati, yang memang itu sifatnya entertainment. Contohnya adalah menyanyi, kemudian menari, kemudian pencak silat, kemudian taekwondo dan lain sebagainya. Memang itu bisa secara entertainment tuh kita bisa nikmatin gitu. Gitu. Anak-anak muda sekarang kan kreatif semua ya Pak Betul. ya. Oh udahlah, udah banyak juga kita lihat ya video-video gitu. Apalagi yang suka ya bikin Betul, konten-konten, betul. mungkin ini bisa juga yuk coba ya peruntungannya. Harus dicoba. Dengan daftar ya di lebih Nokaci 2025. lebih kepada Gimana, mengeluarkan Pak? bakatnya gitu Bakatnya, nanti pada gitu saat ya. unjuk kabisa gitu. Oke, Pak, dari obrolan kita pada kesempatan kali ini, apa yang ingin disampaikan Pak Kabid kepada warga Kabupaten Cirebon, khususnya untuk adik-adik kita yang tertarik nih Pak, Ya. untuk bisa ikut? Jadi untuk apa namanya untuk adik-adik atau apa namanya untuk masyarakat Kabupaten Cirebon ya yang apa namanya yang ingin gitu kan ingin menjadi duta pariwisata atau apa namanya putra-putri di daerah ya gitu. Ini bisa apa namanya bisa ikut lah, bisa ikut ini sampai tanggal 23 Maret ya. Iya. Ini bisa langsung datang nantinya di Ruang Kreasi di Weru. Ini berlokasi di sampingnya Pasar Batik ya. Jadi ini apa namanya teman-teman juga nanti dengan apa namanya dengan ikut serta ini nanti teman-teman bisa apa namanya menjadi duta wisata, bisa mempromosikan pariwisata gitu kan. Nah, ini Kesempatan emas jangan Kesempatan sampai emas, terlewatkan ya. Harapan dari Pak Kabid sendiri bagaimana Pak dengan terselenggaranya event kreatif Pasanggiri Nokacung 2025 ini? Iya, kalau ya itu tadi kalau apa namanya harapannya itu kan bisa apa namanya bisa mendapatkan apa namanya SDM ya atau apa namanya pelaku penggerak pariwisata yang nantinya ke depannya itu kan bisa apa namanya bisa mempromosikan pariwisata kita gitu kan bisa apa namanya apa ya jadi bisa menjadi bahkan bisa menjadi pelaku lah ya bisa menjadi pelaku pariwisata gitu kan di dalamnya. Betul. Nah itu duta pariwisata ini ya saya harap sih ini bisa menjadi apa namanya wadah ya untuk mengkampanyekan sadar wisata gitu kan, apalagi tren sekarang itu kan apa namanya desa wisata gitu ya di daerah-daerah gitu. Ayo kita promosikan untuk berkunjung di apa namanya di daerah masing-masing. Terlebih kan apa namanya sekarang lebih kepada wisata di apa namanya misalkan di apa daerah sendiri lah atau sendiri. gitu. Nah itu saya harap teman-teman duta wisata itu bisa ikut gitu kan, bisa ikut mengkampanyekan
sadar wisata, Sabta mengenalkan Sabta Pesona gitu kan minimal gitu ya. Pesona. Bisa mengenal Sabta Pesona gitu. Oke, Nah, itu. ayo wargi Cirebon sekitarnya daftar ya. Ajak Lalen. Ajak Ajak Lalen, ya Lalen. bener ya. Oke, dari perwakilan paguyuban apa ini yang ditekankan untuk nanti adik-adik yang lolos ataupun nanti saat audisi nanti, mangga harapannya, Mas Yusuf? Tentu setiap tahun kita ingin mendapatkan finalis yang upgrade. Inginnya sih selalu upgrade seperti itu, dan yang paling penting adalah setiap finalis harus tetap menjaga yang namanya attitude, karena dengan attitude dimanapun kita berada kita bisa menjadi yang terbaik dan yang lebih baik. Seperti itu. Oke, warga Cirebon pastinya semua ya punya kriteria yang baik ya, attitude yang baik juga ya. Oke, kemudian dari Mas Adnil, apa nih Mas, selaku Ketua Pelaksana Noka 2025, apa yang ingin disampaikan? Oke, harapannya mungkin kedepannya bisa lancar, terus juga bisa menghasilkan finalis-finalis yang sesuai dengan yang kita cari gitu dari standar-standar yang sudah ditentukan, dan juga harapannya sebenarnya ini bisa menjadi role model, karena duta pariwisata ini dari atas sampai bawah nantinya akan dilihat oleh masyarakat. Jadi dari lisannya, dari cara penampilannya, dari bagaimana cara dia bersikap, etika dan lain sebagainya itu akan dilihat oleh masyarakat. Jadi harapannya bukan sekedar cantik, bukan sekedar pintar, tapi juga beretika. Mantap sekali ya. Oke, luar biasa pada obrolan kita pada kesempatan kali ini memberikan semangat juga untuk pemuda-pemudi Kabupaten Cirebon agar bisa kreatif ya, terus juga menjadi yang terbaik, apalagi dengan ikut di event kreatif ini untuk bisa menjadi perwakilan Kabupaten Cirebon di tingkat nasional dan juga mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Cirebon. Betul, Begitu ya Pak Bayu ya betul, harapannya. betul sekali. Oke deh, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih untuk bisa memberikan informasi yang sangat luar biasa ini. Semoga nanti bisa lebih banyak lagi yang mendaftar, Amin. bisa menemukan duta pariwisata Kabupaten Cirebon yang luar biasa, Amin. di-upgrade terus ya. Ini semakin oke lah ya pastinya. Oke, saya Novia Aprilia harus pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.